Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana min ummati sallallahu alaihi wasallam khairal umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi kal anjum min niran amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrih wa ta'abudan bi tilawatih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkur li wa li walidayk. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdalu indallah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi waqtiha wa birrul walidain wal jihadu fi sabilillah. Al-ayah. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Wahab, Bapak Wahab bin Ihsan. Wabil khusus pada guru kita Ustadzul Muslim, Ustadz Zainal, Ustadz Haris, Bapak Haji Idris, dan para asatidz yang lainnya yang tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, dan juga yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rekan-rekan jamaah sekalian, baik yang muda maupun yang sepuhnya, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan qudrat dan iradah dan inayahnya kita pada malam hari ini, di bulan yang mulia ini, dapat berkumpul, bermuajah, bermusafahah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang ini senantiasa diberi rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat dan afiyah, nikmat taufik serta hidayah, terlebih-lebih nikmat iman Islam, mudah-mudahan senantiasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, tauladan kita, Habiban al-Karim, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para atba tabi'nya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelumnya kami mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini baru mendadak ya, dibilangin langsung, insya Allah. Nggak ada persiapan terlebih dahulunya, nggak dibilangin dulu Ustaz Daud. Tapi mudah-mudahan ya, kami insya Allah pada malam hari ini alhamdulillah dapat kumpul riuh dengan jamaah sekalian, dengan para bapak-bapak, para asatidz, dan para tokoh masyarakat di sini. Mudah-mudahan
ini menjadikan suatu keberkahan bagi sahibul bait. Mudah-mudahan segala maksud dan tujuannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala pengorbanannya, baik tenaganya, pikirannya, harta bendanya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan ini menjadikan tanda sebagai anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, dan juga mudah-mudahan termasuk daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya di dalam kitab Muqasyafatul Qulub, diterangkan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal indallah. Wahai Rasulullah, kata sahabat, amal apakah yang paling afdal? Ya, afdal itu ya paling utama. Ada utama, ada paling utama, gitu ya. Ada istimewa, ada paling istimewa. Ada enak, ada paling enak. Pengennya yang mana? Paling enak, paling utama, paling afdal. Sebutnya isim tafdil. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita mengerjakan amal tersebut, kita termasuk orang yang melaksanakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, yang pertama adalah as-salatu fi waqtiha. Amal yang paling utama, amal yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama, salat tepat pada waktunya. Ya, dur asar kita udah siap. Ya, dur maghrib kita udah siap. Ya, setiap salat, waktu salat datang kita udah siap. Jangan entar-entar. Ya, antar we baru bedug. Udah aja antar we baru aja. Udah qomat entar bagi qomat. Ya, udah salat entar baru ya beres salat. Entar-entar jadi terlantar. Diancam sama Allah Subhanahu, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul apa? Wail itu menurut ulama tafsir mengatakan bahwa ada jurang. Di neraka jahanam itu ada jurang. Ya. Itu orang paling ringan-ringannya siksa di neraka jahanam. Paling ringan. Ya, dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala siksaan itu dipakein sendal. Sendalnya bukan merek Swallow, bukan merek Carrefour, tapi sendalnya sendal dari besi, membara. Ya, sekali pakai itu yang namanya otaknya langsung ngegolak. Saking apa? Dilalah saking panas-panasnya. Dari kaki sampai ke kepala. Ya. Itu paling ringannya orang yang disiksa di dalam neraka jahanam. Apalagi di dalam jurangnya lagi. Ya, yang disebut dengan wail. Ya. Untuk siapa itu wail? Fawailul lil musallina. Untuk orang-orang yang salat. Yang salat gimana? Fawailul musallina alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai. Ya. Menurut para ulama di situ mengatakan maksud yang melalaikan salat itu orang yang selalu mengakhir-akhirkan waktu salat. Ya. Mengakhir-akhirkan waktu salat. Sebut katakannya Rasul, man jama'a baina salatain faqad ata min abwabil kabair. Barang siapa orang yang berani ya mengumpulkan dua waktu salat,
ya. Johor ditinggalin, ya. Asar sampai waktu asar. Biasanya kita subuh ya. Masya Allah, ini subuh nih, ya. Andai kata orang tahu pahalanya sembahyang subuh itu, maka akan berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena pahala sholat subuh itu lebih baik daripada isi langit dan bumi. Di bumi ada apa? Ada emas, ya, ada intan permata. Itu baru segitu dong, baru yang kita tahu, ya. Itu sholat subuh lebih baik, lebih bagus daripada emas, ya, daripada intan permata. Jelasnya sholat subuh apalagi berjamaah itu pahalanya sangat luar biasa, ya. Tuh. Kata Rasulullah, orang yang berani sampai mengumpulkan dua sholat, faqad ata min abwabil kabair, maka sungguh dia telah mendatangi pintu-pintu dosa besar, ya. Akan keras hatinya, akan tertutup hatinya, ya. Kalau orang sudah tertutup hatinya, mati hatinya, maka ketika dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, tidak merasa dosa, ya. Tidak merasa dosa, hari-hari wae ninggalin sholat biasa, ya enggak pernah ngaji udah biasa. Kenapa? Hatinya sudah tertutup. Naudzubillah. Makanya kita jangan sampai keluar daripada majelis ilmu 40 hari. 40 hari keluar daripada majelis ilmu, qasa qalbuh, maka hatinya akan keras, ya. Makanya alhamdulillah, ya, di kampung kita, di tempat kita, ya, setiap minggunya ada pengajian, ya enggak? Itu kita datangin. Sebab apa? Sebab setiap pengajian, majelis zikir itu adalah merupakan taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama apa tadi? Amal yang paling dicintai sama Allah adalah pertama sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Kemudian kata Rasulullah, yang keduanya apa? Yang keduanya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua selagi masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Makanya saya diwasiatin sama guru, ya, santri, sialamun, ya, pulang kali itu malah balik, gitu kan. Kalau pengen berkah, ya, berkah ilmu, berkah rezeki, jangan sampai ninggalin doa sama orang tua, ya, walaupun masih hidup, apalagi sudah meninggal dunia. Kalau hidupnya gimana? Ila ruhi wa jasadihi, pakai wa jasadi, kirimin Fatihah orang tua kita walaupun masih ada, ya, walaupun masih ada, apalagi sudah meninggal dunia. Sebab kata Rasulullah, yurfa'ul adabul amwat bi du'ail ahya, bisa terangkatkan dosanya orang yang meninggal dunia dengan sebab doanya orang yang masih. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai anaknya? Siapa lagi kalau bukan kita sebagai cucunya yang mau mendoakan orang tuanya? Mudah-mudahan Pak RT di sini mengadakan haul daripada orang tua beliau. Mudah-mudahan ini, ya, dosa daripada kesalahan daripada almarhum dan almarhumnya keluarga besar ini mudah-mudahan diampunkan, diangkatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ini merupakan tanda, ya, berbaktinya anak terhadap orang tuanya. Sebab ada ayat yang tidak bisa terpisahkan, disebut ayatul muqaranah, ya, anishkurli wa walidaik, kata Allah, ya, bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Rajin banget kita sembahyang,
rajin banget ngaji, sholawat terus, sama orang tua ngelawan, ya nggak ada apa-apanya, nggak jadi. Ya, adapun sama orang tua bela banget, ngebakti sama orang tua, nurut sama orang tua, ya, tapi nggak pernah sembahyang, nah, sama itu nggak jadi. Jadi kedua-duanya harus dijalankan, harus dilaksanakan, ya, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, dan juga melaksanakan perintah orang tua dan berbuat baik kepada orang tua. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang ketiganya apa kata Rasulullah? Yang ketiganya al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu, perang, ya. Sebab di zaman dahulu mah Rasulullah Masya Allah, sahabat perjuangannya luar biasa. Nggak seperti kita tinggal enaknya, ya, tinggal enak, tinggal ngaji. Dulu mah sahabat udah ngaji sama Rasulullah, udah ngapal Al-Quran, udah perang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang perang nggak kita? Udah nggak perang, ya nggak? Ngapal Al-Quran nggak? Enggak. Atau ngaji atau, ya nggak? Pengen disebut umat Kanjeng Nabi, ya nggak? Ngaji nggak mau. Tuh Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak keluar daripada majelis ilmu, ya. Raja'na kata Rasulullah, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat telah selesai daripada perang Badar, ya. Yang mana perang Badar itu sampai para sahabat, ribuan sahabat yang menjadi syuhada. Ketika selesai dari perang, turun dari perang Badar, Rasulullah mengatakan, rajana min jihadil asghar ila jihadil akbar, ya. Kita wahai sahabat semuanya, ya, telah selesai melaksanakan perang yang kecil dan kita akan menghadapi perang yang sangat besar. Kemudian para sahabat, wah bingung nih, Kanjeng Nabi, ya, mengatakan demikian, sedangkan ini perang yang kita alami paling dahsyat. Ya sahabat, yang barat yang menjadi syuhada, yang gugur. Ya, katakan ya Nabi, kata sahabat, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan perang yang besar ini apa ya Rasulullah? Ya, perang yang besarnya apa? Ya, sedangkan kita ini, katakan ya, kata sahabat, wahai Rasulullah, engkau katakan ini merupakan perang yang kecil, kita akan melaksanakan perang yang besar. Maksudnya apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, nanti kita akan memerangi atau akan perang dengan perang yang besar adalah memerangi hawa nafsu, ya. Yang kita Buddha apa dikatakan kaptifli, ya kan? Hawa nafsu itu kayak budak. Kita punya budak nggak? Punya di rumah, ya. Yang punya mah, yang belum, ya belum punya. Itu kita punya anak nih kecil. Itu anak kalau diturutkan wae mah ada tuntungnya, ya enggak? Mak beli anu kita turuti, beli anu kita turuti. Ada tuntunya enggak? Enggak ada tuntunya. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu begitu seperti anak kecil. Makanya hawa nafsu jangan kita turutin wae. Oga sembahyang johor diturutin, nanti bakal ninggalin sembahyang asar. Begitu. Kalau kita mau nurutin hawa nafsu, mual ada tungnya. Jadi hawa nafsu itu harus kita sapi, ya. Harus kita sapi, harus kita perangin, ya. Sebab apa? Inna nafsala amaratun bisu, ya. Hawa nafsu itu selalu ngajaknya jalannya keburukan. Sebab apa? Sebab timbulnya dari iblis, ya. Kalau iblis kita perangin apa kita temanin? Perangin, ya enggak? Kita lawan. Jangan kita
Jangan kita temenin, kita lawan iblis. Setiap yang mengajak kepada keburukan itu namanya minal jinnati wan nas. Walaupun itu manusia rupanya, tapi ngajakinnya keburukan namanya iblis. Ikutin nggak? Jangan, ya. Tuh ya. Jadi kata Rasulullah ada 3 amal yang paling dicintai sama Allah. Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah memerangi hawa nafsu. Kiranya segitu aja ya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya dan umumnya para jamaah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.